Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Destiana dengan NIM 121251121 dari Prodi Akuntansi. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Presentasi yang saya bawakan yaitu berjudul Pelatihan Mendalam pada Pembuatan Makalah Meningkatkan Kemahiran Mahasiswa Universitas Dian Nusantara dalam praktik pembuatan makalah secara baik dan berkualitas. Daftar isi. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, alasan pemilihan topik. Yang ketiga, pembahasan topik. Yang keempat, data pendukung dan argumentasi. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, harapan. Latar belakang. Kemampuan menulis makalah ilmiah merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh mahasiswa dalam menunjang kegiatan akademik. Melalui makalah, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, menyusun argumen secara sistematis, serta menuangkan ide-ide ilmiah dengan bahasa yang runtut dan sesuai kaidah penulisan. Sayangnya, masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun makalah sesuai aturan penulisan yang berlaku. Kesalahan yang sering muncul antara lain penggunaan format penulisan yang tidak sesuai, lemahnya pemahaman dalam menyusun daftar pustaka, serta kurangnya kemampuan menggunakan sitasi yang benar. Dalam artikel Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dijelaskan bahwa mahasiswa sering mengalami hambatan pada bagian latar belakang makalah. Setelah dilakukan pelatihan singkat melalui metode ceramah, praktik, dan diskusi, kemampuan mereka dalam merumuskan latar belakang dan menyusun struktur makalah mulai meningkat. Artikel ini menjadi bukti bahwa pelatihan mendalam memiliki potensi besar dalam memperkuat kemahiran mahasiswa dalam praktik pembuatan karya ilmiah termasuk makalah. Alasan pemilihan topik. Alasan pemilihan topik karena pentingnya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis makalah ilmiah yang baik, benar, dan sesuai kaidah akademik. Selain itu, banyak mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun makalah, terutama dalam hal penentuan struktur penulisan, penggunaan bahasa ilmiah, serta penulisan kutipan dan daftar pustaka yang sesuai dengan standar akademik. Pengertian makalah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah sebagai tulisan resmi untuk dibacakan di muka umum atau karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan tugas. Ketentuan dalam membuat makalah. Yang pertama, struktur makalah, yaitu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutupan, daftar pustaka, serta lampiran jika ada. Yang kedua, ketentuan format penulisan, yaitu ada kertas A4, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, font Times New Roman, ukuran huruf 12 pt, spasi 1,5, paragraf justify, dan lain-lain. Yang ketiga, ketentuan isi, yaitu ada bahasa yang digunakan harus baku dan ilmiah. Hindari opini pribadi tanpa dasar teori. Isi harus relevan dengan judul dan rumusan masalah. Selanjutnya, jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah variatif adalah gabungan antara pendekatan deduktif dan induktif. Yang kedua, makalah deduktif adalah makalah yang disusun berdasarkan kajian teoretis yang relevan dengan topik pembahasan. Yang ketiga, makalah induktif
adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris atau data lapangan yang bersifat objektif. Berikut hasil penelitian saya. Jurusan responden hasil pengamatan bahwa 100% responden adalah mahasiswa dengan jurusan akuntansi. Kelas responden hasil pengamatan bahwa 88,2% responden kelas Sabtu pagi dan 11,8% responden kelas Sabtu siang. Pelatihan pada pembuatan makalah sangat penting. Hasil pengamatan bahwa 88,2% responden menjawab ya, sedangkan 11,8% menjawab mungkin untuk pentingnya pelatihan pembuatan makalah. Melakukan pelatihan makalah menghasilkan banyak manfaat. Hasil pengamatan bahwa 94,1% responden menjawab ya, sedangkan 5,9% menjawab tidak. Pelatihan makalah menghasilkan banyak manfaat. Merasakan perbedaan antara sesudah atau sebelum mengikuti pelatihan pada pembuatan makalah. Hasil pengamatan bahwa 94,1% responden menjawab ya, sedangkan 5,9% menjawab mungkin. Terdapat perbedaan antara mengikuti pelatihan atau tidak mengikuti pelatihan pembuatan makalah. Meningkatkan skill setelah melakukan pelatihan pembuatan makalah. Hasil pengamatan bahwa 94,1% responden menjawab iya, sedangkan 5,9% menjawab mungkin untuk pelatihan pembuatan makalah dapat meningkatkan skill. Setelah melakukan pelatihan, menghasilkan makalah menjadi lebih baik dan berkualitas. Hasil pengamatan bahwa 100% responden menjawab ya setelah melakukan pelatihan pembuatan makalah akan menghasilkan makalah yang lebih baik dan berkualitas daripada makalah sebelumnya. Kesimpulan dan harapan. Kesimpulan, pelatihan menulis makalah terbukti berpotensi memperbaiki aspek kualitas makalah, terutama dalam hal struktur penulisan, kejelasan argumen, penggunaan sitasi, dan literasi data. Harapan mahasiswa Universitas Dian Nusantara untuk mengikuti pelatihan menulis makalah secara aktif, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga sebagai bekal pengembangan keterampilan menulis yang bermanfaat di masa depan. Terima kasih, semoga presentasi saya bermanfaat.